Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa kita bisa akrab dengan seseorang, tapi lama-kelamaan malah menjauh? Atau kenapa ada orang yang tetap bertahan di sebuah organisasi, sedangkan yang lain itu memilih untuk keluar? Nah, salah satu teori komunikasi yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Di video ini, kita akan membahas teorinya dengan bahasa yang sederhana. Apa itu teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa ketika menjalin hubungan dengan orang lain, kita biasanya akan mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang kita rasakan. Jadi, bukan berarti kita selalu menghitung antara untung dan rugi secara materi, tetapi lebih kepada apakah hubungan itu membawa dampak positif atau justru membuat kita merasa terbebani. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh George C. Homans dan kemudian dikembangkan oleh Peter M. Ballau serta John Thibault and Harold Kelley. Intinya, mereka itu menjelaskan bahwa manusia ini cenderung mempertahankan hubungan yang dianggap memberikan manfaat. Di teori ini ada beberapa istilah penting. Yang pertama adalah reward, yaitu manfaat yang kita dapatkan. Misalnya berupa memperoleh teman baru, terus pengalaman, terus ada ilmu baru, atau dukungan. Yang kedua itu adalah cost, yaitu pengorbanan yang kita keluarkan. Contohnya, waktu, terus tenaga, pikiran, bahkan biaya. Lalu ada comparison level, yaitu harapan kita terhadap sebuah hubungan. Terakhir ada comparison level for alternative, yaitu ketika kita mulai membandingkan hubungan yang sedang dijalani dengan pilihan lain yang mungkin lebih baik. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan ada seorang mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus. Di awal dia harus meluangkan waktu, mengerjakan program kerja, bahkan pulang lebih malam. Itu adalah chores atau pengorbanan. Namun, dari organisasi tersebut ternyata dia mendapatkan pengalaman, relasi, semua itu merupakan reward. Karena manfaat yang diterima lebih besar daripada pengorbanannya, akhirnya dia memilih tetap aktif di organisasi tersebut. Contoh lainnya ada di media sosial. Ketika seseorang membuat konten edukasi, dia harus meluangkan waktu untuk mencari materi, merekam video, dan mengedit. Itu merupakan chores atau pengorbanan. Karena manfaat yang diterima lebih besar daripada pengorbanannya, akhirnya dia memilih tetap aktif di organisasi tersebut. Contoh lainnya ada di media sosial. Ketika seseorang membuat konten edukasi, dia harus meluangkan waktu untuk mencari materi, merekam video, dan mengedit. Itu merupakan chores atau pengorbanan. Sebagai gantinya, dia bisa memperoleh ilmu baru, membangun personal branding, menambah jaringan, bahkan mendapat peluang kerja. Itu merupakan reward. Apakah semua hubungan selalu dihitung dengan untung ruginya? Tidak juga. Disinilah salah satu kritik terhadap teori ini. Ada hubungan yang tetap bertahan karena kasih sayang, rasa percaya, nilai moral, atau komitmen dan ketulusan. Jadi, teori ini membantu menjelaskan banyak hubungan sosial, tetapi tidak menjelaskan semua hubungan. Kesimpulan teori pertukaran sosial mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan orang lain, kita sering mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang dirasakan. Jika manfaat lebih besar, hubungan biasanya akan dipertahankan. Namun, jika pengorbanan terasa lebih besar tanpa manfaat yang seimbang,
seseorang mungkin memilih mengurangi atau mengakhiri hubungan tersebut. Menurut saya, teori ini masih relevan sampai sekarang karena kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, organisasi, maupun media sosial. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam membangun hubungan yang saling menghargai dan saling memberi manfaat. Selain itu, teori ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap hubungan membutuhkan keseimbangan. Artinya, hubungan yang sehat bukan hanya tentang menerima manfaat dari orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memberikan perhatian, dukungan, dan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kedua belah pihak sama-sama saling menghargai dan saling memberikan hal yang positif, maka hubungan tersebut akan lebih kuat dan bertahan lebih lama. Dalam kehidupan sebagai mahasiswa, teori ini juga sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, misalnya saat bekerja sama dalam kelompok, mengikuti organisasi, atau membangun relasi dengan dosen dan teman. Semua hubungan tersebut memerlukan komunikasi yang baik, kerjasama, serta sikap saling menghormati agar tercipta hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, memahami teori pertukaran sosial tidak hanya menambah wawasan tentang ilmu komunikasi, tetapi juga membantu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang mampu membangun hubungan yang sehat, positif, dan saling menguntungkan. Semoga setelah mempelajari teori ini, kita semakin menyadari pentingnya menjaga komunikasi yang baik, menghargai orang lain, serta membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya dan saling memberi manfaat. Terima kasih sudah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat. Bye-bye.